Selamat pagi kakak-kakak jadi sekalian. Nah, perkenalkan kami dari tim 3, tim Ujikom yang mengambil tema finance. Nah, di sini perkenalan dulu, saya Muhammad Raffi Akmal. Dan ini tim saya, Ganyu dan juga Olems. Oke, mungkin tanpa lama-lama lagi kita akan langsung mempresentasikan hasil dari proyek dari 6 bulan terakhir kami. Nah, kita masuk ke latar belakang masalah. Di sini dari PRD yang diberikan produk requirement documents. Di sini literasi keuangan di Indonesia masih rendah. Dari OJK di tahun 2022, indeks literasi keuangan WNI hanya menunjukkan Nah, di sini data hanya menunjukkan 49,68%. Nah, hal ini menunjukkan kalau literasi keuangan Indonesia masih jauh tertinggal dari inklusi keuangan. Banyak orang masih belum mengerti cara mengatur keuangan ataupun mengerti soal investasi. Dan akibatnya, gak semua orang bisa manfaatin layanan keuangan dengan benar dan bijak. Nah, setelah membaca keseluruhan PRD, kita mendapatkan gambaran untuk aplikasi kami. Pertama adalah aplikasi yang mencakup keuangan dan juga investasi. Kemudian aplikasi yang dapat memanage keuangan personal dan juga menjaga kestabilan kondisi finansial, dan platform yang menyediakan edukasi finansial. Kemudian untuk software yang kita gunakan dalam proyek kita kali ini, kita menggunakan Figma untuk desain dan prototyping, kemudian Docs untuk menulis catatan, dan spreadsheet untuk data dan juga timeline, Zoom untuk meeting dan juga testing. Oke, kita lanjut. Oke, bagi saya di sini kenapa kita mulai? Nah, saya ingin tanya satu hal. Kenapa banyak orang yang ngerti atau memiliki akses ke layanan keuangan, tapi masih belum ngerti atau bingung cara mengatur uangnya? Nah, di sini menurut OJK, walaupun inklusi keuangan sudah mencapai 82%, tapi literasinya itu hanya mencapai 49%, yang artinya banyak orang yang udah mendapatkan akses layanan keuangan, tapi mereka masih belum ngerti cara makainya. Nah, ada pun juga nih mengutip artikel dari The Jakarta Post. Anak muda tuh semangat investasinya tinggi, tapi pemahaman mereka tuh nggak cukup. Nah, disinilah semuanya berawal. Next. Nah, kita dari dulu nih cerita mereka. Nah, di sini kita gali lebih dalam lagi melalui sebuah metode in-depth interview. Di sini ada 3 responden yang memiliki behavior yang berbeda-beda. Ada yang belum mengerti tentang finansial, ada yang udah rutin memakai aplikasi, ataupun ada yang udah pakai tapi masih bingung untuk mau ngapain. Nah, di sini salah satu dari insight mereka bilang, UX yang terlalu kompleks bikin user pemula cepat nyerah. Nah, dari berbagai macam kebutuhan yang mereka ceritakan, bisa kami satukan menjadi sebuah solusi untuk mengisi kebutuhan tersebut, yaitu tracking aplikasi serta fitur investasi yang intuitif dan user friendly. Oke, di sini kita nambah insight dari riset. Nah, selain dari interview in-depth, kita juga mengambil insight dari sebuah secondary research atau research sekunder dari artikel, data, jurnal, dan berita. Nah, di sini tuh kesimpulannya ternyata user itu masih banyak memiliki permasalahan sama, yaitu gak ngerti cara tentang finansial mereka atau cara pemakaian layanan keuangan. Nah, sehingga di sini bisa menjadi kesempatan untuk kami untuk bisa membangun aplikasinya lebih ngomongin bahasa mereka. Nah, sekarang kita kenal dulu nih sama Rian Sebastian. Siapa Rian? Nah, Rian ini adalah user persona kami. Dia seorang mahasiswa desain sekaligus freelance UX. Dia tech savvy, kreatif, tapi suka terdistraksi dan dan takut akan risiko. Nah, di sini dia ingin
belajar literasi keuangan, mulai berinvestasi, dan mencoba untuk melakukan pemasukan serta pengeluaran. Nah, maka dari itu lanjut. Maka dari itu kita akan langsung masuk ke pola pikir si Rian. Nah, di sini kita akan gali pola pikir dia. Di sini dia mikir apakah aplikasi keuangan bisa terlalu rumit untuk dipahami. Lalu dia juga merasakan kira-kira dia ini takut membuat keputusan finansial yang salah karena kurang pengetahuan. Nah, lalu dia juga melakukan seperti membaca artikel keuangan di Instagram tapi sering bingung dan isinya. Lalu komentar dia ini takut rugi kalau misalnya investasi saham. Lanjut. Nah, sekarang kita akan menelusuri perjalanan finansial Rian. Nah, di sini perjalanan finansial Rian atau user journey simpelnya contohnya seperti dia mendapat pendidikan, lalu dia merasa bingung di tengah jalan, tapi dia bangga karena melihat tabungannya nambah. Nah, di sini dia optimis, tapi tetap butuh panduan, yaitu berupa aplikasi. Lanjut. Nah, apa aja sih masalahnya? Nah, setelah kita mengumpulkan beberapa pain points atau masalah, di sini kita bisa menyimpulkan salah satunya yaitu tantangan waktu dan efisiensi. Seperti tools terlalu sederhana buat kasus kompleks, lalu waktu terbatas buat belajar investasi, dan sering ngambil info yang gak jelas. Sekarang kita mulai mikirin solusinya. Nah, di sini kita melakukan brainstorming, yaitu how might we. Kita membantu user memahami, mengelola, dan belajar tentang keuangan serta investasinya dengan UI yang intuitif. Nah, mulai dari ide menjadi fitur. Di sini dari berbagai ide fitur yang kita pikirkan, ada 2 fitur yang akan menjadi prioritas kami. Yang pertama yaitu mini course finansial untuk user belajar dasar keuangan. Lalu yang kedua ada visualisasi grafik keuangan dengan integrasi e-wallet untuk mempermudah user manage keuangan dia. Oke, kita lanjut ke langkah pertama menuju desain. Di sini kita sebelum membuat desain, kita membuat user flow, langkah-langkah user dalam menggunakan aplikasi kami. Kemudian ini adalah user flow yang kami bikin. Ada 4, yaitu adalah ada login dan register, manajemen keuangan, edukasi, dan koneksi bank dan e-wallet. Setelah memahami ini, kita bisa langsung lanjut ke file figment design. Nah, sebelum itu kita juga membuat sitemap untuk website kami. Di sini kita membuat 5 page, yaitu ada landing page, finance, education, invest, dan juga about us. Oke, lanjut. Nah, setelah kita sudah melakukan user flow dan juga sitemap tadi, kita mulai melakukan wireframe untuk menentukan tata letak awal atau setiap konten-konten dalam aplikasi kami. Hal ini membuat tim kami dapat menyesuaikan tata letak konten sehingga mendapatkan desain yang konsisten dan juga rapi. Next. Nah, ini adalah wireframe yang kami bikin. Next. Nah, sekarang kita menuju ke visual. Oke, kita masuk ke bagian visual. Di sini kita sudah ada primary color. Pertama kita menggunakan primary color yaitu adalah ungu, dan secondary juga ungu, accent theaternya juga ungu. Di sini juga ada beberapa color juga yang lain yaitu gray dark, info, error, warning, dan sukses. Dan di sini kita juga mempunyai color untuk teksnya kita. Jadi tidak hanya background ataupun button saja, tetapi teks kita juga mempunyai color yang yang konsisten. Di sini juga ada border dan ada juga background. Masuk kita ke bagian typography. Di typography kita memakai font yaitu Plus Jakarta Sans. Di sini kita semua page
tidak memakai font yang lain, yaitu hanya menggunakan Los Jakarta Sans, mulai dari labelnya, display atau heading atau paragrafnya. Dan kemudian kita punya button kita juga membuat button buat biar konsisten. Kita mempunyai beberapa ukuran button untuk aplikasi ini, yaitu XL, L, M, dan S. Dan kemudian di sini ada input field. Nah, di sini input field kita bikin dengan beberapa versi. Yang pertama adalah default, aktif, fokus, error, dan disable. Nah, kemudian di sini ada juga komponen-komponen lain yang kita gunakan di dalam aplikasi tersebut. Seperti banyak di sini ada stop juga. Kemudian ada home widget. Jadi kita menggunakan komponen. Sorry teman-teman, langsung ke yang UI-nya aja. Oke. Atau yang prototipenya aja langsung nanti kan. Oke, jadi di sini kita punya splash screen. Nah, di sini kita bisa langsung skip aja. Oke, kita akan membuat aplikasi akun. Pertama kita masukkan email, sign up, dan kemudian kita memilih currency dan bahasanya. Continue. Oke, semua. Kemudian ini adalah tampilan dari home. Di sini banyak widget dari recent activity, analytics, dan growth progress. Dan bisa digeser ya. Nah, di sini ada juga home dari investment. Di sini ada widget dari analytics, dan populer, the most active, growth of the day, and decrease of the day. Kemudian kita masuk ke finance. Di finance di sini kita mempunyai total balance. Kemudian kita akan membuat cat akun. Kita akan membuat pocket baru, cash, masukkan nama, kita buat, dan otomatis pocket money ini sudah terdaftar. Kemudian kita akan masuk untuk mengintegrasi GoPay, akun GoPay, masukkan nomor HP, kode OTP, dan GoPay Connect. Jadi otomatis di situ udah ada kartu debit, pocket, dan juga GoPay. Masuk ke report. Di sini ada report dari income dan expense. Di sini ada live chart dari income kita, dan kemudian di sini ada widget dari kategori ranking. Pertama kita ada sales staff, salary, ada other income, and bill amount ranking. Kemudian masuk ke history. Di sini history dari pengeluaran atau dan income. Nah, di sini juga ada unrecognized transaction. Jadi kita bisa melihat transaksi apa yang aplikasi Smart ini yang tidak diketahui. Oke, masuk ke bagian event and tickets. Di sini jadi kita bisa lihat karena dari transaksi ini kita keluar karena event dan tickets ini. Kemudian kita lanjut ke bagian others. Others kita masuk ke bagian finance, kemudian budgeting. Budgeting di sini kita bisa lihat melalui budget kita bisa add new kategori budget, streaming movie, masukin nominal yang kita mau budgetkan bulan ini. Kemudian kita bisa lihat di sini budget kita dari grocery, streaming and movie, and monthly budget di sini. Oke. Dan di sini ada saving goals juga. Ini ada fixed and flexible. Jadi pertama kita masuk ke fixed di sini kita masukkan target amount kita. Nah, jadi ini repetisi. Jadi bisa amount per repetisi itu sekitar 2 juta. Jadi 10 times 10 bulan, monthly-nya per bulan. Berarti ini otomatis dari bank kita, pocket kita langsung masuk ke saving goals ini. Kita dan set. Terus kemudian ada di sini kita bisa lihat, nah ada beberapa
eh, history juga di sini. Oke, berarti masuk ke fleksibel. Di fleksibel ini target amount dan saya jadi ini kita hanya membuat target, tapi kita bisa membayarnya itu fleksibel. Misalnya 2 bulan sekali, seminggu sekali, ataupun seterusnya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian Edufi. Ini Edufi adalah education financial, di mana di sini banyak video-video. Misalnya di sini ada invest for beginner, di sini ada nama mentornya dan berbagai review juga. Lanjut kita bagian ke bukunya. Bukunya kita bisa lihat di sini ada review. Nah, kita start reading. Nah, di sini ada isinya dari buku-buku itu. Oke, kita back. Kita masuk ke invest. Nah, di sini invest kita bisa lihat di sini ada widget dari crypto market, crypto stock dan lain-lain. Pertama kita beli Bitcoin dulu di sini. Nah, Bitcoin di sini ada live chartnya juga. Jadi kita kalau misalnya mau beli tinggal buy dan memasuki nominalnya berapa, dan otomatis akan terbeli. Oke. Kemudian Reddit. Kita ke bagian ke stock market, kita lihat Reddit di sini sama seperti Bitcoin. Jadi kita tinggal buy saja, membelinya, masukin nominal, dan selesai. Oke. Kemudian ada di sini ada juga NFT juga yang ini. Jadi kita bisa lihat di sini ada history of bid. Jadi ngebid ya gitu. Kita bisa juga ngebid dari orang-orang lain. Jadi misal buy now. Oke. Total buy 100. Kita preview buy. Oke. Nah. Oke. Apa lagi? Oke, waktunya tinggal 3 menit lagi, boleh dilanjutin. Oke. Oke. Nah, kita lanjut ke test phase atau usability testing. Nah, di sini kita menggunakan metode SEQ dan juga SOS untuk metode usability testing kami. Kemudian di sini kita testing kepada 5 user untuk aplikasi kami. Sini ada dokumentasinya dan insight dari lapangan. Total suara untuk nilai 6 itu ada 21, total suara nilai 7 ada 21, sehingga menghasilkan skor dari SEQ itu 94%. Dan 94% ini tergolong dengan aplikasi yang sangat mudah. Kemudian untuk SOS-nya, System Usability Scale-nya, di sini kami mendapatkan total skor 80,5 dengan predikat B+. Dan di sini hal ini menunjukkan aplikasi kami ini sukses dan menghasilkan hasil memuaskan. Kemudian ada beberapa feedback dari user seperti informasi kartu tidak terbuka, kalau custom kategori bisa di custom, kalau kategori bisa di custom itu lebih lebih efisien, dan untuk dimnya itu kira-kira bisa diganti. Nah, pas mau add akun invest juga stepnya lebih panjang. Dan di sini juga ada beberapa yang kita ubah atau evaluation design dari yang awalnya fitur budgeting, fitur saving dan budgeting hanya bisa diakses di page other. Di sini kita memberikannya di page finance. Kemudian user merasa informasi kartu terlalu sensitif, maka kita sudah meminimalisir informasi yang terdapat. Kemudian juga page manifest itu memiliki nama yang terlalu ambigu sehingga user tidak terlalu mengerti. Kemudian di sini ada yang seperti tadi custom kategori, di mana user dapat custom kategori yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan user. Kemudian di sini ada jika user merasa tidak nyaman dengan tema gelap, maka kita menyediakan opsi langsung di others shortcut dengan icon agar user dapat mengubahnya dengan mudah. Kemudian di sini ada flow kategori akun yang memakan waktu cukup panjang karena
terdapat 3 pilihan yang berbeda di page yang berbeda. Maka di sini kami menyatukannya jadi satu dengan menggunakan segmented control sehingga flow-nya dapat lebih singkat. Kemudian itu saja dari kami. Dari hasil prototype dan juga usability testing itu adalah hasil akhir dari kami. Sekian dari kelompok 3, kelompok finance, dan menghasilkan aplikasi ISMA View untuk 6 bulan terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok Smafi ya, tadi udah bagus banget. Menurut aku ada satu poin ya yang aku langsung apa yang membedakan kalian dengan kelompok sebelumnya, yaitu di bagian tahapan awal. Nah, menurut aku belum tahu ya kelompok yang keempat ya, kalian yang paling bagus di bagian awal. Kenapa? Karena kalian langsung menyampaikan apa yang didapat setelah kalian melakukan sesuatu di tahapan itu, kayak gitu. Nah itu bagus dan menurut aku masih align ya dari kebutuhan-kebutuhan yang di awal muncul. Kecuali mungkin kayak mungkin aku review dari awalnya ya. Jadi sangat bagus kalian menampilkan data itu yang di-emphasize adalah angkanya, kayak gitu. Dimana tadi ada inklusi, literasi, dan itu menampilkan perbandingan ya, itu tuh bagus sebetulnya. Terus juga kalian tadi sempat nyampein doing primary research ya, dengan bertanya ke Bowie ya, siapa sih yang ada di ya Pati, Ade dan lain-lain, dan menambah riset dengan secondary. Itu sangat-sangat bagus ya, karena memang di kenyataannya juga begitu, memang fungsi primary secondary digunakan gitu. Terus juga di situ juga yang ditampilkan adalah summarize-nya. Jadi bukan artikelnya yang dimasukin gitu, tapi apa yang kalian dapatkan dari artikel gitu. Tadi juga sempat disampaikan ke kita semua ya di sini. Terus yang paling nggak kelihatan yang pasti teks lah ya, kayak user persona itu kayaknya nggak perlu ditampilkan teks yang kecil banget gitu. Ambil aja yang paling menonjol dari needs and goals-nya, frustrations-nya dan lain-lain, itu mungkin bisa dipertimbangin lagi. Terus juga perjalanan finansial Rian. Nah ini aku pengen nanya sih, sebetulnya yang ditampilkan di sini tuh apa sih? Tadi aku masih belum nangkep deh. Yang ditampilkan ini apa? Ini user journey. User journey mapping. Ini cuman lebih simple, langsung to the point aja. Jadi kan kalau user journey kan banyak tuh. Nah di sini lebih tepatnya kayak gabungan aja gitu. Journey saat dia ngapain? Saat dia misalnya nih, Kayak misalkan gini, aku pengen ke sekolah IDN. ya, Dari rumah, berangkat dari rumah mau ke sekolah IDN. Pasti ada journey-nya kan? Dari mulai dia naik apa, turun di mana dan lain-lain. Nah ini apa journey-nya? nah ini journey dia menabung dan bisa melakukan investasi serta bisa melacak itu. Oh, Ya, jadi maksudnya si Rian pengen nabung ya. dan berinvestasi serta yang dilakukannya itu terlacak gitu ya. Personal goal. Iya, iya. Ya, tujuan personal. Ini sih lebih bukan journey ya, tapi Iya, ya betul. tujuan secara individu si sosok Rian ini apa sih, nabung pendidikan. Terus habis itu ketika dia nabung pendidikan ada bingung di tengah. Jadi sebenarnya ini lebih ke bagaimana dia ingin mencapai. Betul, jadi ini sebenarnya masih masuk ke persona sih kalau dilihat ya. Jadi kalau masukan dari aku sih, journey itu better ketika dia benar-benar mau nabung aja misalkan, atau dia mau misalkan Rian punya penghasilan dari hasil freelancernya itu, lalu dia memutuskan untuk berinvestasi, hanya saja dia bingung atau apa gitu kan, atau mungkin ya mau berinvestasi lah atau apa, baru di situ ada turunannya apa journey-nya tadi kayak gitu. Jadi jangan dibikin general ya. Kalau
itu akan sangat-sangat sulit gitu. Kita nggak tahu spesifiknya dia ngapain kan. Dari foto ke menabung pendidikan aja itu ada proses kan di situ. Nah itu yang harusnya kalian spesifik di situ, bukan semuanya. Ini kayaknya life journey ini ya, jadi bukan journey mapping ya, ini life journey dia gitu. Jadi ini mungkin bisa di breakdown lagi. Terus aku juga sebenarnya seneng ya untuk yang next slide-nya itu adalah tantangan waktu dan efisiensi. Ini kan seperti menurut aku ya, yang aku tangkap ini seperti problem yang kalian temukan gitu dari hasil riset, turunin persona, lalu bikin problem statementnya ini sebenarnya mau ditampilin tuh ini gitu. Ini udah oke banget buat aku. Dan ini like aku senang ya. Jadi yang terakhir adalah di dua solusi utama. Itu ada mini course 15 menit kuis dan visualisasi grafik keuangan plus e-wallet sync. Nah itu sebetulnya kenapa aku senang, kenapa? Karena di awal itu kalian udah mention problemnya based on research yang kalian dapetin gitu. Dan hasilnya adalah mini course untuk meningkatkan literasi yang bermasalah tadi secara angka dan kompleksitas dalam suatu aplikasi yang existing dari data primer tadi yang bermasalah, yaitu kalian coba menampilkan visualisasi grafik keuangan plus e-wallet sync. Nah setelah itu mulailah kalian lupa mengerucutkan ide saat brainstorming atau ada masalah biasanya di prioritization ideas-nya itu. Artinya kalian belum menilai impact effortnya itu secara tepat ya. Karena yang ditampilin di user flow itu ada login and register. Itu yang pertama menurut aku bisa di remove aja ya. Terus manajemen itu nggak ada masalah sih. Website itu ada education, finance education. Ya ini pokoknya aku pas di bagian ini kayak terlalu kompleks gitu. Jadi kalian coba udah simplify problemnya si ini dengan tujuan mungkin ini MVP-nya nih gitu. Tapi pas di solution jadi melebar lagi gitu. Menurut aku kayak ada beberapa yang kurang ideal sih. Makanya tadi pas akhirnya kalian menjelaskan di bagian prototype ya, aku agak lost tuh karena terlalu detail gitu. Dan ini untuk solve problem yang mana nih gitu. Karena kalau misalkan balik ke si yang UI terlalu kompleks kata si apa tuh tadi yang Bowie ya, kata si Bowie ini UI terlalu kompleks. Nah kalian membuat yang hal yang sama sebetulnya, membuat jadi kompleks juga gitu. Atau mungkin akunya yang lebih puyeng daripada Bowie gitu kan. Nah itu yang menurut aku bisa lebih dikerucutin nih. Kalau dari visual oke banget. Aku suka lagi-lagi ketiga kelompok yang udah present itu bagus-bagus secara visual. Kalian menggunakan template atau kalian design from scratch? Design from scratch tapi ada mengambil referensi ya. Ngambil referensinya dari mana? Dribble. Selain Dribble? UI 8. UI 8 ya. Oke. Ya itu menurut aku cukup bagus ya, hasilnya konsisten. Tapi mungkin nggak tahu ya kalau di bagian user, biasanya kalau di dunia kerja ya itu pasti akan dilihat file. Tapi kalau secara visual itu rapi, oke, nggak ada masalah. Untuk presentasi juga buat aku simple, itu malah bagus. Hanya saja kalian komunikasinya aja yang perlu di-improve ya, lebih cepat. Terus juga harus perhatiin ya waktu yang digunakan, sehingga atensi yang juri atau audiens siapapun itu nggak lost kayak gitu. Jadi kalian tersampaikan isinya dengan full. Paling dari aku itu dulu deh, selebihnya nanti ya.
Makasih Kak Dendi. Selanjutnya aku mau tanya, ini pembagian tugasnya seperti apa di kelompok Smart ini? Pembagiannya seperti apa? Kalau saya di bagian science, finance sama risk. Kalau Daniel di bagian edukasi. Nah, Saya di bagian invest. oh oke. Jadi sebentar ya. Kalau I didn't understand that. Raffi Akmal di bagian apa? Sorry, di bagian Di others finance. Oh oke, kalian bagi-bagi terus kalau Bowie di Invest. edufest, Invest. invest. Oh oke. Terus Raihan Rizky Education. education. Oke. Bentar ya. Nah sebenarnya kalau dari sisi aku dari pembagian seperti ini sebenarnya kalau aku mirip seperti Kak Dedi ya, sebenarnya aku mau ngasih ucapan selamat bahwa apa yang kalian sudah lakukan tuh bagus sekali karena melihat dari apa yang sudah disampaikan dari kelompok-kelompok lain, sebenarnya kelompok kalian tuh paling fokus. Jadi aku penasaran kenapa akhirnya kalian memilih cuma oke mobile aja deh, maksudnya aplikasinya untuk di handphone aja. Apa yang kalian pikirkan, kalian kesepakati udah satu aja deh, desainnya satu bentuk aja. Ada kepikiran lain ya sebelumnya bahwa kayaknya kita pengen buat versi webnya nih atau apa atau yang lain-lain gitu, sempet terpikir atau emang udah kayaknya langsung udah tahu mau buat desainnya buat handphone aja? Boleh disamain? Jadi kita juga ada desain website, tapi kalau desain website itu lebih ke kayak tentang aplikasinya. Oke, oke. Terus kenapa akhirnya diputusin yang ditampilin cuma yang buat di handphone aja? Kenapa akhirnya yang ditampilin saat ini? Karena buat yang website itu cuma seperti info ya, info tentang aplikasinya. Jadi kita lebih fokusin ke app-nya yang di situ ada fungsionalitasnya. Oke. Justru sebenarnya ketika fokus seperti ini, aku jujur suka banget karena fokus kalau kami secara menilai juga nggak bercabang gitu. Maksudnya dan kalian juga menyampaikannya juga menurut aku kita fokus di mobile aja. Itu menurut aku jadi poin plus ke kalian. Terus selanjutnya di sini ada yang sudah punya akun digital banking, ada yang sudah punya. Oh kamu punya. Oh iya. Iya. Pakai apa? Saya BBCA. BBCA. Oke. Selain BBCA ada lagi? Paling itu aja. Itu aja. Jago. Saya jago. Oh jago. Oke nggak apa-apa. Ya takut. Kalau itu aku nggak marah. Oh, oke, dijago. Oke. Nah, ya ini sebenarnya kembali lagi ke kenapa aku tanya seperti ini, karena kan ketika kalian udah pernah mencoba, seenggaknya kalian ngerti bagaimana ngedesainnya, misalnya nggak sekedar ngeliat di dribble atau apa namanya sumber-sumber desain lainnya, seenggaknya tahu komponennya apa. Nah, cuma boleh nggak ke hasil feedback dari user yang kalian bandingin before after? Ini terkait problem yang informasi kartu terlalu sensitif atau terbuka. Nah, oke. Nah, ini sebenarnya kembali lagi, aku paham apa yang usernya lakukan. Nah, sebenarnya aku tadi jadi ngecek nih, kan ini sebenarnya data sensitif adalah data kartu, terus habis itu ada data expired dari kartu debitnya, misalnya seperti itu. Nah, ini perhatikan ya, aku nggak tahu kenapa kalian menambahkan 4 digit di sebelah 11/25. Itu insiden, ada yang mau jawab apa artinya? Atau nggak apa-apa sih kalau nggak tahu juga. Itu awalnya kita lihat dari referensi kan, dari referensi desain. Oke. Tapi setelah kita coba ke user, oh iya ternyata ini terlalu sensitif ya.
karena kan awalnya ini aplikasi buat pribadi ya. Jadi kayak memang data-data yang sensitif juga bisa di lock gitu untuk app-nya. Oke. Nah, poinku sebenarnya bukan itu. Jadi sebenarnya gini, ketika ngedesain misalkan ngedesain kartu debit ataupun kredit itu biar KFC. Nah, jadi biasanya kan di bawah 16 digit itu di bawahnya ada 1125. Itu didefinisikan sebagai kadaluarsa dari kartunya, masa berlaku kartunya. Nah, 4 digit di sampingnya ini sebenarnya udah nggak ada karena memang nggak ada itu gitu. Jadi biasanya di balik kartu itu kalau untuk kartu kredit itu ada 3 digit nomor penting yang memang tidak boleh disebarkan. Nah, poin utamanya di sini tadi tuh, jadi tadi aku sempat nanya siapa yang udah pernah pakai digital banking. Seenggaknya kalian lebih apa ya? Karena kalian biasa ngebuka misalkan akun digital banking itu, kalian lebih teliti sama apa yang ditampilkan. Jadi 4 digit 000 itu nggak ada sama sekali, itu nggak ada formatnya, gitu. Nah terus untuk nama oke. Nah yang jadi gini, aku tuh tadi akhirnya cek ke beberapa digital banking punya aku. Jadi untuk kartu antara nominal dengan kartu itu biasanya dipisah. Jadi kalau misalkan aku punya Genius, untuk kartu itu ada menunya sendiri khusus kartu. Jadi untuk orang yang nantinya mau ngelihat, oh ya kartunya tuh apa sih nomornya dan sebagainya, itu dipisah. Jadi konteksnya di sini mau aku sampaikan adalah kan kita nggak bisa serta merta untuk apa ya, kayak contoh nominal yang 50 juta itu memang sensitif banget karena kan nggak boleh semua orang tahu kita punya berapa banyak uang di dalam rekening kita. Nah tapi terkait informasi kartu sebenarnya hal itu jadi sisi yang kayak opsional, perlu, tapi bukan yang hal yang kebutuhannya tuh nggak selalu dibutuhkan untuk melihat nomor itu sebenarnya. Jadi mesti tahu kenapa sih kenapa nominal di menu account antara jumlah nominal dengan kartunya tuh mesti digabung atau dipisah ya. Ini bagus udah, karena lagi-lagi struktur akun finansial antar negara tuh punya perbedaan sama aku. Baik itu misalkan yang di Indonesia, terus yang di luar kayak misalkan di negara Timur Tengah sama di negara Barat kayak di Amerika tuh punya kultur yang berbeda dalam mendesain halaman. Jadi kalau misalkan kalian merujuk ke dribble dan sebagainya, bisa jadi desainernya ini misalkan orang Amerika. Ya inilah kebiasaan yang dia lihat di sehari-hari digital banking di Amerika. Gitu. Nah kalian mesti menyesuaikan gitu. Kalau di Indonesia tuh kayak apa sih? Karena kalau di Indonesia dijadiin satu antara nominal akun sama kartunya tuh jarang. Aku ngecek ke beberapa akun bank digital aku, jarang yang disatuin. Intinya gitu. Jadi biasanya itu harus melihat juga menyesuaikan kondisi di Indonesia tuh kayak apa sih rata-ratanya gitu. Karena itu mengadaptasi kebiasaan usernya. Oke, gitu aja dari aku karena udah cukup panjang. Terima kasih dari kelompok Smavi, sangat bagus presentasinya dan karyanya. Terima kasih sekali lagi ya. Oke, boleh panggil temannya ke sini, ke kelompok yang terakhir berarti ya. Oke.